selain Finvest ada juga BYD. Jadi ini bukan hal yang baru. Bahkan ya sebelum grand openingnya si pabrik Finvest ini, dulu tau gak? CEO Finvest itu di awal tahun ini udah bilang, dia udah sempat buka suara soal adanya pungli dari ormas-ormas di pabrik dia yang ada di Indonesia. Ngeri banget ya. Lu lihat layar kaca tuh, itu dari bulan April 2025. Jadi Vietnam udah ketemu cita rasa khas Indonesia. Yaitu apa? Pemerasan guys, kriminalisasi, pungli. Gila memang ini, gila banget ini. Indonesia gak bakal bisa jadi negara maju guys, mentalnya kayak begini semua nih. Dan sebetulnya ormas ini udah jadi masalah darurat loh di Republik ini. Dan ini harus segera dibasmi karena kalau nggak Indonesia gagal jadi negara dengan pertumbuhan ekonomi 8%. Karena nggak ada tuh negara yang bisa GDP-nya naik 8%, ormas bertaburan, premanisme bertaburan, nggak ada. Kita memang perlu pemberantasan ormas skala massal guys. Wajib. Apalagi bukan cuma Finvest loh yang mau investasi triliunan di Indonesia. Bukan cuma Ford. Masih ada pabrik-pabrik mobil lain yang pengen invest buka pabrik di Indonesia. Itu si Rosan Ruslani ya, Menteri Investasi dan Hilirisasi, itu sudah bilang ada 7 merek otomotif baru nih yang bakal masuk juga ke Indonesia. Dan mereka pasti akan pelototin apa yang terjadi dengan Vietnam, Finvest, apa yang terjadi dengan BYD. Si Rosan ini udah bilang di Indonesia udah ada antrian loh. Udah ada selain BYD ya ada Citroen, ada Aion, ada Maxus, ada Geely, ada Finvest ya di sini. Dan juga yang paling gede nanti adalah Volkswagen guys. Artinya apa? Indonesia benar-benar udah berada di zona darurat nih. Kita kan butuh investasi, penerimaan pajak kita makin mengecil. Kita butuh yang namanya lapangan kerja baru, manufacturing, bukan UMKM jualan cilok, enggak. Nanti yang jualan cilok itu kliennya siapa konsumennya? Orang yang jualan nasi uduk. Yang jualan nasi uduk kliennya siapa? Orang yang jualan batagor. Enggak hidup ekonomi kita. Ujung-ujungnya apa? Pekerja sektor informal terus. Padahal yang bayar pajak orang yang kerja di pabrik bener. Itu dia pembayar pajak. Dan ini penting banget buat kita waspadai guys. Kenapa? Karena ya bukan cuma mobil-mobil tadi yang gue sebut. Bahkan salah satu pabrikan mobil besar di Jepang namanya Mazda. Itu pengen ekspansi pabrik. Dia mau investasi hampir 1,5 triliun tuh di Indonesia. Hati-hati kalau ini seandainya cancel, Indonesia harus siap kebanjiran pengangguran guys. Ngeri loh, ini bom waktu yang besar loh.